Font and paragraph. Sebelum Anda menjadi rancu dengan font and paragraph ini, nah, memang di sini betul, font adalah huruf, paragraf adalah paragraf. Nah, tapi di sini yang kita bahas bukan hanya saja tentang mengenai jenis huruf atau paragraf yang Anda gunakan, tetapi adalah setting pada Microsoft Word untuk pengaturan font dan paragraf. Karena settingnya itu namanya font dan setting paragraf, seperti itu. Nah, jadi mari kita mulai saja. Yang pertama kita akan membahas tentang font. Jadi, ketika kita memilih menu font itu, di sini kita akan melihat option menu bar tentang font dan paragraf. Nah, di sini ada dua. Nah, ini ya areanya, mereka bagi menjadi dua, font dan paragraf. Nah, yang pertama yang ingin saya highlight adalah tentang sentence case, lowercase, uppercase, capitalized words, dan toggle case. Nah, sebetulnya pilihan ini ada pada bagian mana sih? Nah, huruf besar, huruf kecil, dan lain-lain biasanya muncul pada bagian font. Ya, karena ini adalah pengaturan font. Nah, dia muncul pada icon yang ada di sini. Jadi ketika Anda klik icon di sini, maka akan muncul tulisan seperti ini. Nah, ini sering sekali saya temui. Jadi ketika kita mengetik semua setelah selesai, oh, ternyata permulaan kalimat kok tidak huruf besar ya. Nah, terus kemudian yang Anda lakukan adalah menghapus kemudian menggantinya dengan huruf besar. Atau yang paling mudah saja, Anda mengetik sebuah ketikan dan ia semua huruf kecil dan ternyata setelah ya mungkin setelah Anda bimbingan skripsi seperti itu, oh ternyata kalimat yang Anda buat ini harusnya semua huruf besar. Murid kecenderungannya adalah dia mengetik ulang menggantinya dengan huruf besar. Itu yang umum sekali saya lihat. Dan sebetulnya jika Anda perhatikan, dia punya satu fungsi yang cukup powerful, yaitu adalah uppercase. Jadi Anda cukup hanya menseleksi font yang tadinya teks ini huruf kecil, Anda seleksi semuanya, kemudian Anda klik uppercase, maka dia akan otomatis langsung berubah menjadi huruf besar. Sangat mudah ya. Atau semua teks yang tadinya huruf besar, oh ternyata tidak perlu huruf besar, Anda hanya dapat mengubahnya menjadi huruf kecil. Anda tidak perlu mengetik ulang semuanya. Hanya klik lowercase saja. Maka dia akan menjadi huruf kecil semuanya. Atau jika memang bentuknya kalimat atau paragraf, Anda dapat menggunakan sentence case. Sentence case ini jadi huruf awal pada setiap kalimat dia akan menjadi huruf besar. Atau mungkin untuk judul ya. Judul kan biasanya semua setiap kata awal hurufnya huruf besar. Capitalize each words. Atau yang ini saya tidak tahu penggunaannya apa karena ini sangat jarang digunakan ya. Huruf kecil pada bagian depan dan sisanya semua huruf besar. Ini sangat jarang digunakan. Tapi 4 di atas ini sangat sering digunakan. Jadi jangan takut ketika Anda salah menggunakan huruf besar atau huruf kecil, karena semuanya bisa diatur di sini. Saya ingatkan sekali lagi, ikonnya adalah yang ini. Jadi tidak perlu mengulang pengetikan berkali-kali. Menyenangkan ya? Oke, mari kita lanjutkan lagi. Di sini adalah jenis font yang Anda gunakan. Pada umumnya yang formal adalah Times New Roman, tapi biasanya balik lagi ke kebutuhan yang diminta. Biasa mereka memberikan kebutuhan yang diminta. Apakah dia butuhnya Times New Roman atau biasanya juga Arial kadang-kadang digunakan. Ukurannya juga tergantung dari permintaan. Tapi jika Anda menanyakan kepada saya, ukuran font yang ideal adalah 11. Tetapi jika Anda merasa umumnya 12, it's okay. Boleh juga 12. Tapi untuk Times New Roman yang ideal adalah 11. Nah, ini adalah bold, saya tidak akan bahas lebih dalam karena saya yakin Anda lebih tahu daripada saya. Bold, italic, underline, atau mungkin ada kata yang kita coret. Nah, ini kalian bisa coba. Di sini ada warna. Nah, yang agak menarik adalah ini. Ini memang di Microsoft yang dulu belum ada, tapi di yang versi 2003 ke atas dia sudah ada 2 tombol ini. Jadi 2 tombol ini adalah ketika Anda memilih satu teks, kita ingin membuat dia lebih besar sedikit tanpa harus memilih di sini dan kita memilih angkanya 11, 12, 13 dan seterusnya. Jadi ketika kita klik yang ini, dia akan memperbesar teks dan ketika kita klik yang ini dia akan memperkecil teks. Lebih mudah, ya.
Dan di sini jika Anda melihat ada lambang penghapus ini, berarti dia akan menghapus semua formatting yang ada. Ya, memang Anda tidak boleh mengcopy paste semua teks yang ada seperti itu ya, yang dari sumber. Tapi misalnya kita mengcopy paste sebuah teks dan kadang-kadang kita gemas gitu. Teksnya kok settingnya susah ya. Kenapa tiba-tiba ada ada efeknya ya, kok ada shadownya dan lain-lain. Nah, untuk memudahkan Anda cukup klik ini saja, maka format setting teks itu akan hilang total. Semua akan kembali ke default, yaitu Times New Roman. Jika Anda memilih Times New Roman 11, warna hitam, tanpa bold, tanpa italic, tanpa underline. Lebih mudah, ya. Oke, mari kita lanjutkan lagi. Nah, seperti saya kembali dulu sebentar. Seperti pilihan-pilihan option menu bar yang lain, di sini ada option lebih detail. Nah, option lebih detail itu seperti ini. Nah, di sini Anda bisa melihatnya lebih detail, sebetulnya sama saja. Di sini ada italic, bold, regular, size, jenis font, warna, dan lain-lain. Saya tidak akan membahas lebih dalam lagi karena ini udah cukup umum ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang paragraf. Nah, paragraf itu pada umumnya kita tidak pernah memperhatikan tentang paragraf, hanya paragrafnya rapat atau kurang rapat atau lebih longgar seperti itu ya. Nah, sebetulnya ketika kita memilih ini, icon yang di sini, ini adalah untuk mengatur line spacing kita. Jadi paragraf sangat mudah, dia menyediakan line spacing. Yang umum digunakan pada paper zaman sekarang adalah 1,5, bukan lagi 1,5. Nah, tetapi ada juga yang meminta 1, maka Anda dapat menggunakan 1 atau 2 dan seterusnya. Dan ketika Anda pilih line spacing option di sini, maka akan muncul option pilihan yang lebih detail, sama halnya seperti ketika Anda mengklik di sini. Jadi ini dan ini akan mengeluarkan option menu yang sama. Nah, kita lihat option menunya adalah seperti ini. Jadi di sini adalah indent dan spacing. Jika Anda bertanya kepada saya indent itu sebetulnya apa? Indent itu ketika Anda membuat paragraf baru kan ada tulisan yang lebih sedikit menjorok ke dalam. Nah, itu adalah indent. Nah, hati-hati karena secara default setiap ada perpindahan paragraf. Nah, Anda lihat ya di sini, dia memberikan contoh. Ini paragraf. Nah, kemudian di sini jaraknya agak lebih jauh ya dibandingkan jarak antar kalimat pada di dalam paragraf itu. Nah, karena dia ada spacing, sesudah paragraf line spacing itu 1,5, dia ada lagi jarak 11,25. Nah, ini secara default terjadi pada setiap Microsoft Word Anda. Apakah Anda ingin ada jarak antara paragraf Anda? Biasanya, secara penulisan formal, tesis, skripsi, atau jurnal atau apapun, dia tidak mengharapkan adanya jarak. Jadi jika memang Anda membuat line spacing 1,5, dia akan secara default sama semua, walaupun dia berpindah paragraf. Jadi pastikan spacing before dan after pada paragraf Anda 0. Jadi sebelum Anda memulai pengetikan, pastikan masuk dulu ke indent dan spacing pada paragraf, kemudian Anda pilih 0 di sini. Nah, kalian pasti juga memperhatikan bahwa pada bagian atas Microsoft Word itu dia ada ruler seperti ini ya. Nah, jika Anda bertanya, ini adalah indent yang tadi menjorok ke dalam itu. Oke. Nah, ini sekedar tips saja tambahan. Kan Anda sudah tahu ya tentang paragraf ini. Saya sudah tidak perlu menjelaskan lagi rata kanan, rata kiri, justify. Nah, banyak sekali student yang bertanya kepada saya, murid, sebetulnya yang ideal untuk sebuah laporan yang ideal, yang rapi, format yang betul adalah left atau justify. Karena secara default, justify itu seperti ini ya, dia sangat rapi, rata kanan dan kiri. Tetapi percaya atau tidak, secara ukuran yang formal, secara standar yang formal, yang benar adalah left, bukan justify seperti ini. Karena justify akan menciptakan lubang seperti ini pada dokumen Anda. Nah, jadi biasanya justify itu tidak disarankan untuk dokumen-dokumen yang formal. Jadi saya menyarankan akan lebih baik jika Anda menggunakan rata kiri. Tetapi ini balik lagi sesuai dengan permintaan. Tapi untuk standar formal adalah rata kiri. Nah, ini
Coba Anda dapat melihat di sini mana lagi area-area yang sangat mengganggu mata Anda karena dia menggunakan justify. Selain di sini Anda bisa memilih Anda bisa menunjukkan tempat yang lain. Sekian.